Selamat siang teman-teman. Selamat siang anak-anakku. Ada suatu pernyataan yang menyebutkan 90-95% keputusan kita ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Apa contoh konkret dari itu? Apabila kita memilih makanan diguling misalnya, atau urutan misalnya, itu sangat enak, ditangkap sangat enak oleh indera lidah. Demikian pula apabila kita memilih minuman kopi cappuccino misalnya, teh manis misalnya, itu kita rasakan enak, lidah merasakan enak. Itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Kita cenderung akan mengulang hal itu oleh karena rasa enak itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar yang dibentuk oleh indera lidah. Jika kita sering mengkonsumsi itu setiap hari misalnya, apalagi ditambah porsi nasi yang cukup banyak, itu tentu kurang bagus bagi kesehatan. Lalu bagaimana cara untuk menanggulangi itu? Tentu dibutuhkan satu pemahaman akan makanan itu. Dibutuhkan pengetahuan. Kita perlu mempelajari makanan dan minuman itu dari sudut pandang agama misalnya, medis atau kesehatan, ahli nutrisi, itu kita pelajari. Dengan kita mempelajari, tentu kita akan menjadi memahami. Dengan memahami, pemahaman itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dengan tertanam di pikiran bawah sadar, itulah yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Jadi bukan hanya kesan yang ditanam oleh lidah yang menjadi kebiasaan kita untuk mengambil keputusan. Jadi pemahaman, jadi pentingnya pemahaman yang menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan. Itu untuk sudut pandang indera lidah. Demikian pula untuk indera-indera yang lain, perlu pemahaman, perlu kita menambah pengetahuan. Oleh karena itu, anak-anakku, selalu tambah pengetahuan, rajin-rajin membaca buku tentu lebih baik daripada kita googling. Oleh karena itu, koleksilah buku setiap bulan dari pengarang-pengarang terbaik. Lancong-lancong ke toko buku, buka-buka sebentar, baca-baca sedikit. Oh, ini bagus, ya beli 1 bulan 1 buku misalnya. Dengan membaca buku, pengetahuan itu kita terima utuh. Kalau membaca di sosmed itu sepotong-sepotong, kurang lengkap pengetahuannya. Kita perlu membaca buku untuk menerima pengetahuan secara utuh. Itu sedikit pengalaman Bapak. Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat. Terima kasih.
atas perhatiannya dan sudah mendengarkan.